Asmaul Husna yang akan dipimpin oleh Ibu-Ibu Majelis Taklim dari Al-Muhajirin. Kepada hadirin semua, mohon mengikuti sama-sama. Silakan duduk. Dari bapaknya atau ayahanda dari Pak Susanto. Yang kedua Pak Susanto, dan yang ketiga Pak Eri yang tinggal di Riung Bandung juga, tetapi Riung Bandung sebelah utara ya Pak Eri. Nah itu yang akan berangkat menuju Masjidil Haram nanti, dan mudah-mudahan dorongan doa dari kita sekalian. Bapak dan Ibu bisa membantu apa yang akan dialami, dan mudah-mudahan tidak akan menyusahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Hadirin rahimakumullah, kemudian barangkali ada sangkut paut kaifiat atau piutang, mohon islah, mohon diikhlaskan, dan silakan untuk mengunjungi ke kami. Barangkali kami hilaf, barangkali kami lupa bahwa kami ternyata menyimpan piutang yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur dan intinya kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Tuhan yang Maha Rahman Maha Rahim, yang tiada henti-hentinya mencucurkan rahmat serta karunia, inayah, taufik dan hidayahnya pada kita sekalian, khususnya bagi Bapak Sugiarto, Pak Susanto, dan Pak Eri yang pada siang hari ini sengaja untuk mengungkapkan rasa syukur yang tiada terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena insya Allah mereka bertiga akan bergabung bersama tidak kurang dari 3 juta umat Islam dari seluruh pelosok dunia ini untuk menjadi Duifur Rahman, menjadi tamu-tamu Allah di musim haji pada tahun ini. Ilahi Rabbi, mereka tidak sempat melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Ada juga yang oleh Allah sudah diberi kesempatan, kemampuan payun deh atau payun deh sampai akhirnya meninggal dunia. Ngeri juga kalau saya membaca pernyataan Sayyidina Ali radhiyallahu an, seorang sahabat Rasul, bahkan menantu beliau, yang dibina keislamannya langsung oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan seorang muslim yang sudah diberi kemampuan oleh Allah tapi melalaikan kewajiban haji sampai akhirnya meninggal dunia,
kelak di akhirat nanti Allah akan memberikan kesempatan pada yang bersangkutan untuk memilih apakah dia ingin mati sebagai seorang Yahudi atau sebagai seorang Nasrani atau sebagai seorang Majusi. Tiga-tiganya bukan pilihan. Berbahagialah Pak Sugiarto, Pak Susanto, dan Pak Eri. Bapak diberi kemampuan, Bapak punya keinginan yang sekarang alhamdulillah sudah mencapai 46. Seperti 46, Pak. Alhamdulillah. Saya punya pengalaman Pak Sugiarto. Tahun 78 saya koordinator keamanan haji. Itu waktu pas jemaah haji pulang, ada seorang jemaah haji yang di depan asrama itu malam itu sedang duduk melamun sendirian. Akhirnya saya hampiri beliau, saya katakan, Pak, sebaiknya Bapak masuk istirahat, besok kan Bapak mau pulang ke tanah air yang sehat. Insya Allah sebentar saya mau cari angin. Ya baik, saya bilang saya temani sebentar, Pak. Akhirnya saya tanya berapa usia Bapak. Waktu itu dia mengatakan 84 tahun. Itu sebabnya saya menyarankan beliau istirahat. Dari mana, Pak? Saya bilang dari Bogor. Naik haji dengan siapa? Hakikatnya saya sendiri. Sayang ketika saya punya kemampuan, ketika istri saya masih hidup, saya tidak mampu menghajikannya. Jadi ketika saya sekarang mampu, beliau sudah tidak ada. Lalu saya lihat beliau menitiakkan air mata. Ini mungkin yang membuat beliau malam itu duduk di depan asrama kelihatan seperti melamun gitu. Tapi katanya saya tetap didampingi oleh seorang pemuda. Dia tunjuk agak jauh tuh, itu pemuda yang duduk di sana. Dia bukan anak, bukan cucu, bukan saudara. Dia seorang pemuda di kampung yang sengaja saya ongkosi untuk mendampingi saya. Maklumlah dengan usia 84 ini, lain dengan Pak Sugiarto. Kalau beliau itu punya sekian deretan penyakit, Pak. Saya katanya punya jantung, gula, surah hiji, Pak, disebutin. Bahkan sebelum saya berangkat, saya diopname 2 minggu. Semua dokter menahan saya untuk tidak berangkat. Seperti saya nggak punya penyakit apa-apa. Saya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan manasik haji, karena tadi saya sudah dibisiki oleh Ibu. Alhamdulillah, katanya ayahanda Pak Sugiarto, adik Pak Susanto, dan Pak Eri semuanya sudah menguasai manasik haji, bahkan sudah menghafal seluruh doa-doa yang panjang-panjang itu semua di luar kepala. Amin, amin. Ya, sudah aman lah kalau itu. Ini urusan manasik haji, terutama doa-doa yang panjang-panjang ini kadang-kadang menjadi persoalan tersendiri bagi jemaah haji. Tidak sedikit calon jemaah haji yang semakin mendekati hari H, hari berangkat, itu semakin stres, Pak. Karena doa yang panjang-panjang itu makin dihafalkan, makin lelengitan. Kenapa akhirnya ibadah haji ini terkesan seperti ibadah yang sangat rumit, Pak? Padahal sepengetahuan saya, ibadah haji ini ibadah yang sangat simpel. Yang dibutuhkan sebenarnya lebih pada
kesiapan fisik dan mental, karena ibadah ini memerlukan banyak gerak dan kita berada di suatu tempat di mana ini sebuah negeri yang alamnya berbeda dengan kita. Di Agustus September, kalau Oktober November itu bahkan sudah November itu sudah dingin, mulai dingin, Desember itu dingin. Jadi udara sekarang ini panas ya, betul panas, insya Allah lah nggak terlalu panas seperti di bulan Agustus.